berhubungan dengan kisah-kisah atau kejadian horor. Mungkin kawan-kawan semua di rumah cukup familiar dengan kejadian di mana dulu mungkin ya banyaknya ya ada seorang anak yang hilang dan kemudian ditemukannya itu di tempat-tempat yang mungkin gak masuk akal, tempat-tempat yang aneh gitu, dan sebagian orang itu percaya kalau mereka itu dibawa atau digondol sama satu sosok yang mungkin di beberapa daerah itu sebutannya juga beda. Ada yang nyebut wewe gombel, ada yang nyebutnya kalong wewe, ada yang cuma nyebut wewe doang kayak gitu. Banyak sebutannya, tapi dari kejadian-kejadiannya itu secara garis besar itu mirip, yaitu seorang anak yang diculik atau dicuri atau diiming-imingi ya, yang intinya anak tadi itu menghilang. Dan kejadian itu sama dengan yang pernah dialami oleh Mbak Nur Halimah. Mbak Nur ini adalah yang mengirim kisah ini, di mana dia dulu sewaktu kecil itu pernah diculik, pernah diambil sama sosok ya wewe gombel tadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Balik ke ceritanya Mbak Nur tadi. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu, udah cukup lama. 20 tahun lebih, tepatnya itu nggak disebutin juga sama Mbak Nur. Jadi waktu itu Mbak Nur usianya sekitar 6 atau 7 tahun, dan aktivitasnya biasanya selain dia sekolah SD, nanti malamnya itu ada aktivitas mengaji. Nah, Mbak Nur ini tinggalnya bukan sama orang tua, melainkan sama mbahnya, mbah perempuan, di mana mbah yang laki-laki itu juga udah nggak ada. Mbak Nur tinggal sama mbahnya karena kedua orang tuanya itu merantau di sana, di kota besar, di metropolitan, di ibu kota gitu, di Jakarta. Mereka dua-duanya itu bekerjanya di sana. Jadi Mbak Nur itu sebagai anak satu-satunya akhirnya dititipin di simbahnya tadi, yang namanya biasa dipanggil itu Mbah Ipah. Dan waktu itu ceritanya Mbak Ipah sendiri dia juga masih bekerja, masih aktif bekerja, dan biasanya pekerjaannya Mbak Ipah itu sering disambat gitu, terutama pas waktu hajatan. Kalau kesehariannya Mbak Ipah itu sering jualan nasi kayak gitu ya, kalau pagi atau kalau sore di kampung itu. Cuman untuk momen-momen tertentu saat ada hajatan seperti tadi, Mbah Ipah itu sering disambat atau diminta bantuan untuk masak. Ini ya, terutama yang bagian nasinya. Katanya kalau Mbah Ipah yang masak itu nasinya bagus, pulen, enak, pokoknya nggak mentah, nggak lembek juga. Kualitasnya itu wahid lah, nomor wahid. Kata orang-orang di sana, warga di sana. Nah, ceritanya waktu itu Mbah Ipah lagi di acara hajatan atau acara sinoman begitu. Dan oh ya, ini kejadiannya itu masih di area Tegal ya, masih di area Tegal. Mbak Nur kebetulan salah satu kawan subscriber dari Tegal juga. Mbak Ipah itu, atau Mbok Ipah gitu aja ya, lebih enaknya Mbok Ipah itu disambat, disuruh masak waktu itu. Dan Mbak Nur kan seperti biasa, karena memang lagi ada hajatan rame, dan di sana ada salah satu kerabatnya, yaitu Mbok Ipah itu yang notabene adalah mbahnya sendiri, terlibat dalam hajatan itu. Mbak Nur pun ikut main ke sana, nyamperin ceritanya. Cuman ya pulang sekolah nyamperin ke sana, minta duit gitu ya buat jajan. Akhirnya dikasih sama si mbahnya, nanti main lagi. Nah, setelah itu kali ini tuh udah sore. Biasanya Mbak Nur itu kalau udah sore, selepas maghrib, dia itu ada acara pengajian di musola gitu. Dia tuh belajar lah, belajarnya di musola sana. Nah, sore sekitar jam 5 itu datang ke Mbak Ipah tadi, minta, "Mbah, aku minta duit dong Mbah buat ini, buat jajan nanti malam. Oh iya ya, tapi jangan lupa ya,
Jangan lupa mandi, jangan lupa, waktu itu udah mandi, jangan lupa nanti berangkat ngaji, intinya seperti itu. Udah habis ini langsung aja ke musola, katanya kayak gitu, kata Mbak Ipa. Oh nji Mbak Nur pun nurut. Waktu itu dikasih uang lagi buat uang jajan. Mbak Nur pun pulang ke sana, masih sempat main-main sama anak-anaknya. Dan tiba-tiba, mungkin udah agak maleman, selepas ngaji, Mbak Ipa itu sempat pesen, nanti kamu kesini dulu. Selepas ngaji kamu kesini, tungguin si Mbah di sini. Nanti kalau Mbah udah selesai semua, nanti Mbak pulang bareng sama kamu, katanya kayak gitu. Mbak Nur pun nurut mengiyakan. Dia pun tadi ya, dari Mbak Ipa itu, dia pulang ke sana main-main sama teman-temannya sebelum waktu maghrib tiba. Cuman setelah maghrib lewat dan udah agak malam, Mbak Ipah di situ, ini lompat dulu ya, Mbak Ipahnya di sana nungguin. Ini si Nur kemana ya? Kok nggak datang-datang gitu? Kok nggak pulang-pulang? Katanya seperti itu. Nah, Mbak Ipah itu mulai nanya-nanya kan, sampai ada salah satu tetangganya di situ namanya Parjo. Jo, minta tolong dong dicariin dong si Nur. Si Nur kemana sih kok belum pulang nyampe sekarang? Akhirnya si Mas Parjo tadi tuh nanya-nanyain ke sana ke beberapa warga, nanyain juga ke teman-teman ngajinya. Ngeliat Nur nggak? Ngeliat Nur nggak? Nur siapa? Nur ada beberapa di sana waktu itu. Nur siapa? Ini Nur Halimah. Loh, Nur Halimah tadi nggak berangkat ngaji gitu. Nah, itu baru dapat dari satu mulut kan, salah satu temannya Mbak Nur itu. Akhirnya ditanya sama yang lainnya, beneran Nur nggak berangkat ngaji? Iya bener, tadi nggak masuk. Lah, tadi sore kan bukannya main sama kalian? Iya tadi sore main sama kita, tapi udah pas mau maghrib nggak tahu lagi kita pulang gitu kan. Dan tadi di ngaji Mbak Nur itu nggak datang. Wah, Mas Parjo, gimana nih urusannya gitu kan, repot kan. Cari dulu. Akhirnya dicariin dulu sama Mas Parjo gitu kan, muter-muter dia nyari informasi itu mengenai Mbak Nur di mana. Bener-bener Mbak Nur itu nggak ada, dan waktu itu beritanya juga udah mulai rame. Nur hilang. Dan berita itu sebelum si Mas Parjo ngasih tahu Mbok Ipah di sana di tempat hajatan itu udah denger dari warga yang lain. Mbok, katanya itu ya Nur hilang ya. Nur hilang gimana maksudnya? Loh, belum denger. Belum, emang kenapa? Iya, Nur itu, warga itu lagi pada ribut, katanya si Nur hilang. Yang bener jangan main-main gitu ya. Mbok Ipahnya tuh masih nggak percaya. Dan ternyata memang bener, iya Mbok Ipah itu lagi rame tuh, warga lagi pada ngomongin katanya Nur tuh hilang. Akhirnya di situ Mbah Ipahnya nangis, Mbah atau Mbok gitu ya sama aja. Mbah Ipah itu nangis. Sampai akhirnya Mbak Ipah tuh pingsan di situ. Udah ditolongin kan hajatan, tadinya mau ngurusin tamu segala macam, di hajatannya jadi rame gara-gara Mbak Ipah itu pingsan tadi. Akhirnya diangkat, dibawa ke adalah tempat yang bisa buat tiduran lebih nyaman di sana, bukan di rumah utama, karena di rumah utama di sana banyak tamu kan. Akhirnya masih di belakang rumah di situ, ditemenin sama ibu-ibu yang juga ngebantuin hajatan itu, ditungguin, dikipasin. Waktu itu Mbak Ipah itu udah sempet sadar gitu, Nur mana udah ketemu belum? Belum Mbah gitu. Gitu lagi, pingsan lagi. Pokoknya ada lucu-lucunya katanya di situ. Nah udah sampai malam kan, warga kan akhirnya pada ngumpul. Pak RT tuh ngumpulin, waktu itu dikumpulin, ini kita cariin Nur yuk. Memang jumlahnya nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 20 atau 30 warga. Terutama warga bapak-bapak waktu itu. Karena udah malam juga, udah jam 8 lewat lah. Ini kejadiannya, mohon maaf ya, diralat kejadiannya tuh tahun 90-an, berarti ya 30 tahun yang lalu. Tadi di awal sebutannya 20 tahun yang lalu ya, bukan, tahun 90-an. Dimana waktu itu, tahun 90-an, yang namanya teknologi listrik itu kan gak sebagus sekarang ya, masih jauh lah. Apalagi di kampungnya Mbak Nur itu, yang namanya lampu jalan itu nggak ada. Rumah pun banyak masih pakai lampu-lampu bohlam. Kalaupun ada yang pakai lampu neon, ya itu cuma beberapa aja. Jadi memang di kampung yang Mbak Nur itu masih gelap. Apalagi yang jalan-jalan masuk gang-gang gitu ya, yang di pinggir jalan
utamanya, jalan paling gede di kampung situ aja nggak ada lampu satupun, cuman mengandalkan lampu penerangan dari rumah penduduk masing-masing. Malam itu warga ngumpul, Pak RT ngasih briefing, ini ada salah satu warga kita, ini cucunya siapa, Mbah Ipa atau Mbok Ipa itu hilang, si Nur itu hilang, dan kita ngumpul di sini, kita mau coba nyariin Nur itu kira-kira di mana. Tadi berdasarkan informasi dari kawan-kawannya yang sore tadi main, dan berdasarkan informasi yang tadi sempat ditanyain sama Mbok Ipah juga, cuman Mbok Ipahnya kondisinya lagi nggak bagus sekarang. Intinya Nur itu tadi terakhir terlihat itu di spot ini gitu, di titik ini, di sebuah lapangan kecil yang memang masih di sekitaran rumah warga situ ya. Intinya terlihat di sana terakhir. Jadi kita bisa memulai titik pencarian dari situ, dan potensinya kira-kira Nur itu perginya kemana, katanya kayak gitu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Oh, semua arah berarti ini ya. Ya, maka dari itu kita sebar ya, kita sebar. Akhirnya masing-masing kurang lebih sekitar 5-10 orang. Menyebarlah mereka. Mereka yang dapat bagian utara, di mana di sana itu lebih banyak kebunnya. Orangnya diperbanyak, ada yang sampai belasan begitu, lebih dari tim yang lain. Tapi yang ke selatan, yang lebih cenderung ke rumah warga begitu, itu ya orangnya lebih sedikit. Nah, ini mereka fokus yang ke kebun. Yang kebun itu sampai inisiatif gitu ya. Beberapa ibu-ibu meskipun nggak ikut pencarian, tapi mereka pas ngumpul itu kan ikut nimbrung di sana. Pak, bawa ini Pak, katanya. Ada yang bawa panci, ada yang bawa kaleng, ada yang bawa wajan. Pokoknya perkakas dapur gitu. Itu memang mitosnya kan kayak gitu. Kalau misalnya ada anak kecil hilang, takutnya itu digondol sama wewe gombel ya. Cara nyarinya tuh dengan mukul-mukul itu tadi, perkakas-perkakas dapur. Akhirnya warga pun ngumpul semuanya. Mulailah mereka, sebenarnya bapak-bapak itu kan, ini salah satu pengalaman pertama di kampung itu ya. Ada seorang anak yang hilang, yang nggak tahu kemana gitu. Dan ini adalah pengalaman pertama dari bapak-bapak itu, yaitu dibawain perkakas dapur untuk dipukul-pukul nyariin anak gitu. Meskipun beberapa dari mereka agak ragu, tapi ya tetap aja lah. Udah kita nurut aja, kita nurut sama mitosnya begini ya. Udah kita coba aja, apa salahnya. Akhirnya mereka ada yang bergerak ke kebun, ada yang bergerak ke rumah warga cariin. Nur Halimah, kamu di mana? Nur, tapi pakai bahasa Tegal ya. Nur. Pokoknya dicariin ke sana, nyampe ke kebun-kebun, gak ketemu juga. Mereka itu berkumpul kurang lebih sekitar jam 10 malam di titik tadi, di mana di situ Pak RT ngumpulin warga pertama kalinya. Mereka ngumpul di sana pada laporan. Gimana hasilnya? Pak RT sebenarnya udah tahu ya, oh ini nggak geger-geger, semuanya pulang dengan lesu, pasti nggak ketemu nih. Akhirnya apa? Ya mereka kan ngumpul, ditanyain satu persatu, gimana? Ada tanda-tandanya atau apa? Nggak ada sama sekali Pak RT. Ya sudah kalau kayak gitu. Nah Mas Parjo waktu itu, Jo kamu kabarin si Mbok Ipah ya, Nur itu belum ketemu katanya kayak gitu. Akhirnya Mas Parjo pun nurut ke sana, langsung menuju ke tempatnya Mbak Ipah. Mbok Ipah, si Nur belum ketemu Mbok gitu. Tadinya udah bangun begini ngedenger berita kayak gitu, pingsan lagi. Jadi malam itu yang namanya Mbok Ipah itu atau mbahnya Mbak Nur itu pingsan itu berkali-kali, lebih dari 5 kali, bangun pingsan, sampai yang ngejagain yang tadinya itu panik, mereka tuh sampai akhirnya jadi ketawa-tawa gitu. Jadi aduh ini si Mbok tuh lucu banget, tapi ya di satu sisi kasihan juga sama si Nur gitu. Si Nur kemana sih kira-kira perginya? Sampai akhirnya begini, udah warga itu masih ngumpul di sana sekitar jam 10 malam. Pak RT itu masih inisiatif. Ini bapak-bapak atau yang anak-anak mudanya nih. Kalau yang bapak-bapak mungkin bisa istirahat ya. Tapi ini yang masih muda-muda, kira-kira siapa sih yang masih mau nyariin? Ternyata di sana dari 100% yang hadir di situ, kurang lebih sekitar 70% itu masih mau. Pak RT, kami masih mau nyariin Pak RT gitu. Ya sekalian jalan-jalan malam-malam begini kan ada misi enak gitu Pak RT. Akhirnya ya sudah, Pak RT pun tenang, ya udah gini aja deh. Kita upayakan pencarian, mungkin nanti ya sampai jam 2 atau jam 3 pagi ya. Kalau hasilnya memang nihil ya udah, kita nggak usah
lanjut gitu. Kita lanjut itu besok pagi dan kita coba nanti akan ya pakai cara-cara itulah. Pakai cara-cara klinik, kita pakai cara-cara mistis, kita coba tanya-tanya orang pintar yang ada mungkin di desa sebelah atau di mana. Kebetulan di kampungnya Mbak Nur Halimah itu boleh dibilang nggak ada orang pintarnya, nggak ada yang bisa dikonsultasikan masalah beginian. Akhirnya harus nunggu besok karena waktu itu juga udah malam. Warga pun bergerak ke sana. Nah, ini tuh, jadi ceritanya begini, Mbak Nur itu kan memang banyak nggak mengerti detail kejadiannya ya. Nah, detail kejadiannya yang terpisah-pisah tempat itu didapetin Mbak Nur ya setelah Mbak Nur itu intinya kembali ketemu. Jadi suatu waktu, sekitar jam 1 pagi, Mbak Nur itu, bukan Mbak Nur, ada seseorang yang memang lagi jalan, dia jalan itu memang dia kayak orang yang terbiasa jalan-jalan malam. Katanya sih alasannya memang susah tidur dan baru bisa tidur nanti tuh sekitar jam 3 pagi. Makanya sekitar jam 1 dia itu masih jalan-jalan gitu. Dan rute yang diambil sama orang tadi, meskipun track recordnya jelek ya, cuman rutenya kalau mungkin diceritain di sini, kawan-kawan akan menduga oh mungkin itu maling kali gitu ya. Yang diambil rutenya itu bukan jalanan besar kayak gitu tuh enggak, tapi lebih ke kebun-kebun kayak gitu ya. Dia tuh mantau belakang-belakang rumah seperti, cuman memang track recordnya tuh bagus, nggak pernah ada kejadian yang namanya kemalingan atau maling ditangkap pelakunya dia gitu, itu bukan. Nah, suatu hari si orang ini namanya Pak Rusmin, dia malam-malam jalan sendiri seperti biasanya aktivitas seperti hari-hari sebelumnya, dia jalan-jalan malam begitu. Nah, malam itu rute yang dilewatin sama Pak Rusmin itu juga sebenarnya rute yang sesekali dilewati meskipun nggak setiap hari. Dia jalan-jalan ke sebuah makam. Makam yang cukup besar, cukup ya, di daerah sini terkenal ya. Dan makam itu biasa disebut sama warga sekitar. Sebenarnya ada nama populernya sih. Cuman sama warga sekitar itu disebutnya makam Mengkang kalau nggak salah. Kuburan Mengkang. Ini kalau nggak salah ya namanya kuburan Mengkang. Si Pak Rusmin tadi jalan-jalan ke sana, muterin kuburan gitu ya. Bahkan sesekali tuh masuk gitu. Pas awal-awal masuk ke sana, dia tuh cuman kayak lihat-lihat Kamboja, iseng katanya nyari Kamboja yang aneh-aneh gitu. Tapi ya nggak ketemu, cuman iseng-iseng doang. Nah, suatu waktu Pak Rusmin itu entah kenapa bawaannya mata itu pengen ngelihat ke satu titik. Ke area ke area dapuran bambu di situ. Jadi di ujung makam itu di sana itu ada beberapa dapuran bambu yang cukup besar, udah berpuluh-puluh tahun itu nggak pernah ditebang. Dan makam ini juga makam yang besar, makam yang cukup terkenal ya, bahkan nggak cuma di daerah itu, tapi bahkan di luar daerah pun makam itu tuh cukup terkenal. Karena ada tokoh yang dimakamkan di sana juga. Nah, si bapak itu, si Pak Rusmin tadi ngelihat ke arah bambu ya. Pas dilihat di arah bambu, wih, itu apaan gitu, ada setan kecil katanya. Wah, ini ada setan kecil, lagi ngapain ya? Tapi begini penasaran, setan kecil. Sebentar aku malingin wajah, aku lihat lagi ke sana. Kalau masih ada, berarti itu bukan setan. Kata orang-orang seperti itu. Pak Rusmin sendiri itu mengaku katanya nggak pernah sekalipun ngelihat yang namanya setan meskipun dia sering jalan-jalan malam. Jadi dia tuh begini, aku mungkin pernah ngelihat yang namanya hantu. Cuman seret begitu doang ya, sepersekian detik atau paling lama itu 1 detik. Nggak pernah yang bener-bener jogrok di depannya gitu selama berdetik-detik atau bermenit-menit, itu nggak pernah kata Pak Rusmin. Nah, malam itu ya kayak gitu, kembali ke ini ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini kok aku bisa ngelihat itu lama ya. Aku coba malingin muka. Pas nengok ke sana lagi, masih ada si sosok kecil itu. Ini pasti bukan setan nih, pasti bukan setan nih. Coba aku datengin. Akhirnya Pak Rusmin pun pelan-pelan begitu sambil mengendap begini ya. Curiga dan takutnya itu memang setan beneran udah nungguin Pak Rusmin. Akhirnya Pak Rusmin jalan pelan-pelan itu nyebrangin makam tadi. Makam-makam lumayan tua juga dan makamnya itu banyak banget menuju ujung makam yang di sana itu. Dideketin makin deket. Wah, ini sih bukan setan, ini sih anak.
Tapi anaknya siapa jam segini kok di sini gitu. Pak Rusmin mikir gitu kan, ini apa sih gitu. Akhirnya dideketin, makin dideketin, dipegang begini. Woi, nyapanya tuh begitu ya. Woi, lagi apa kon? Lagi apa kamu? Nah si anak tadi nengok begini terus dia langsung nangis. Wah, nangis kejer begitu kan. Lah Pak Rusmin kan bingung. Jangan nangis, aja nangis. Jangan nangis. Kamu kenapa? Kamu siapa? Ya ditanyain siapa, ya cuman bilang, aku Nur, rumah kamu di mana? Kamu anaknya siapa? Nggak tahu, aku takut. Ya cuman jawabnya begitu histeris, intinya ketakutan. Ditanyain A, B, C, D, jawabnya ya kemana-mana gitu si Mbak Nur sendiri, sambil si Mbak Nur itu tuh meluk Pak Rusmin. Kamu siapa? Kamu setan bukan? Ya sempat ditanyain seperti, bukan aku Nur. Ya udah akhirnya apa? Diangkat sama Pak Rusmin. Udah diem tenang. Ayo kita keluar dari sini. Dibawa sama Pak Rusmin lah si Mbak Nur tadi, digendong, dibawa keluar, digendong sambil jalan-jalan begini ya. Ini menyusuri kampung desa, jalanan desa yang memang waktu itu udah sepi banget karena udah malam kan, sekitar jam 1 pagi. Nah, sebentar. Waktu itu Pak Rusmin jam 1 pagi ngebawa tadi ya Mbak Nur itu keliling kampung sampai akhirnya di sana tuh ketemu sama orang. Min, itu siapa gitu? Itu anaknya siapa? Karena akhirnya orang-orang pada ngedeket kan. Ini aku nemu anak ini di kuburan gitu. Min, jangan-jangan itu tuh yang di sana tuh, yang di RT sana tuh, ada yang katanya hilang anaknya. Wah, masa sih? Iya beneran, coba Min bawa ke sana. Ayo Min ke sana. Akhirnya si Pak Rusmin tadi diantar sama beberapa orang yang ada di situ menuju kampung sana, yang memang waktu itu warganya itu masih nyari menuju ke sana, dan di sana memang masih banyak orang duduk-duduk kayak gitu ya, standby seperti itu, karena momen itu tuh kan melangkah ada seorang anak yang hilang gitu. Akhirnya warga itu pada begadang begitu ke sana. Lah ini si Nur, wah Nur balik, katanya Nur tuh udah balik. Wah rame banget di situ, pada ngumpul dikerubutin. Itu yang masih pada jalan-jalan pun akhirnya dikabarin semuanya. Kurang lebih sekitar setengah jam dari Mbak Nur pertama kali dibawa ke sana, akhirnya pada ngumpul semuanya gitu kan. Mbak Nur dikasih minum, mau ditanya-tanya banyak ya, kasihan intinya, nangis gitu, bilang aku mau ke Simbo. Nah waktu itu Simbonya kan masih berada di tempat hajatan karena itu tadi pingsan bangun. Akhirnya dikasih tahu sama si Mas Parjo tadi, Mbok, alhamdulillah Mbok, Nur udah ketemu Mbok, alhamdulillah. Sekarang di mana Nurnya? Simboknya langsung bangun, langsung sehat di sana Mbok, di depan rumahnya Pak RT. Akhirnya kesana dong simboknya sama Mas Parjo. Wah Nur, dipeluk-peluk sama simboknya, Nurnya juga melukin. Akhirnya di sana ditanya-tanya, mau dibawa pulang sama simboknya itu, sama warga itu. Mbok jangan pulang dulu gitu, kita mau tahu ceritanya dari Nur tadi udah mau cerita. Oh iya kamu mau cerita dulu Nur. Iya Mbok, enggak apa-apa Mbok, katanya kayak gitu kata Mbak Nur. Jadi begini kata Mbak Nur, menurut pengalamannya Mbak Nur tadi, sore itu Mbak Nur itu lagi main-main sama anak-anak kecil ya. Tiba-tiba Mbak Nur itu ngelihat ada seorang penjual mainan. Mbak Nur itu ngikut. Gara-gara begini ditawarin, Dek, kamu mau dikasih mainan gak? Mau. Ayo sini ikut. Jangan deket-deket sama temennya, nanti pada minta semua, nanti mainannya habis gitu. Mbak Nur pun ngikutin si penjual mainan tadi pakai sepeda, katanya mainannya tuh bagus-bagus banget. Ya kebanyakan boneka lah seperti itu yang memang disukai sama anak-anak perempuan. Waktu itu ada gambar-gambarnya juga, mainan-mainan lama lah seperti itu. Mbak Nur pun karena kepengin dan tertarik, sepertinya orangnya itu baik, itu adalah seorang ibu-ibu, pakai dasternya itu daster warna pink, tapi memang udah lapuk ya, warnanya tuh nggak pink yang ngejreng. Seingatnya Mbak Nur itu memang ada motif batik-batiknya seperti daster pada umumnya, cuman warnanya itu pink. Dan kondisi dasternya itu warnanya itu udah agak pudar. Rambut si ibu-ibu tadi tuh diikat di belakang, rambutnya itu nggak terlalu panjang. Bener-bener kayak orang pada umumnya waktu itu. Mbak Nur pun ngikut ke sana, nggak terasa.
Padahal perasaannya Mbak Nur itu jalan sore itu ngikutin yang penjual mainan tadi nggak terlalu jauh. Cuman mungkin sekitar 10 atau 20 meter aja lah. Seingatnya Mbak Nur itu tujuannya cuman buat ngumpet biar teman-teman yang lain itu nggak ngelihat. Tapi kalau dilihat kondisi yang sekarang itu udah beda RT. Boleh dibilang jaraknya itu bisa 100-200 meter gitu. Ya Mbak Nur juga nggak ngerti waktu itu penjelasannya kok bisa seperti itu. Yang jelas begini. Begitu Mbak Nur kesana ngikutin si penjual tadi. Di depannya si penjual itu ada sebuah lapangan dan di sana tuh kayak ada pesta, ada pasar malam, ada pesta rakyat seperti itulah. Banyak, wah orang jualan itu rame banget, lampunya itu pada nyala, pokoknya macem-macem lah, bener-bener rame banget waktu. Mbak Nur kan namanya anak kecil kan seneng-seneng aja ya. Ayo sini deh, ayo deh sini. Itu tuh kamu kalau mau beli apa, mau minta apa, itu kesana aja nggak apa-apa. Ayo mau nggak? Ayo mau aku ikut ya mbok ya, aku ikut, manggilnya mbok aja gitu. Akhirnya diajak sama si mboknya, digandeng masuk terus ke dalam ke sana. Nah di sana itu mau ditawarin makan waktu itu. Dek kamu mau makan nggak? Ah aku belum lapar katanya. Oh ya sudah, kata Mbak Nur, jawabnya belum lapar. Gara-gara di tempat hajatan itu sama si mboknya itu udah dikasih makan, itu kan artinya durasinya belum terlalu lama waktu itu, dan Mbak Nur itu masih ngerasa kenyang. Akhirnya dengan alasan tadi, dengan polosnya anak kecil, Mbak Nur itu menolak tawaran itu, mau dikasih makan. Nanti setelah itu beberapa menit jalan-jalan ke sana ya kayak gitu. Jadi Mbak Nur itu waktu jalan ke sana itu udah bawa banyak mainan gitu, sesuatu yang udah susah dipegang sama tangannya sendiri, tapi masih diajak muter-muter begitu. Dek kamu mau makan enggak? Aku enggak mau makan katanya, kayak gitu. Tetap aku maunya mainan aja. Oh ya sudah, dan akhirnya begini. Di situ Mbak Nur itu bingung. Ini aku di mana, Bu? Mbak Nur kan nanya, ini sebenarnya di mana sih, Bu? Jauh nggak sama rumah aku? Enggak, aku rumah kamu di sana deket, nanti pulangnya si Mbok anterin, kata si ibu-ibu tadi ya. Oh ya udah kalau kayak gitu, Mbok, aku sekarang udah lapar, aku mau makan. Oh kamu mau makan? Ayo sini, ikut sini. Akhirnya Mbak Nur pun dibawa, dipindah tempat begitu ya. Nah begitu Mbak Nur itu kayak udah diambilin makanan yang Mbak Nur sendiri tuh nggak tahu, yang jelas yang dilihat sama Mbak Nur di sana ada nasinya, terus ada mangkoknya yang Mbak Nur itu belum sempat lihat itu isinya apa, tapi kayak ada sayuran, ada lauk, seperti makanan pada umumnya, seperti makanan biasa di sini begitu. Mbak Nur cuma ngeliat, wah enak. Giliran Mbak Nur itu mau ngambil dan mau makan, waktu itu kan Mbak Nur suruh minggir ke samping gitu ya, jangan di tengah jalan. Nah kondisinya waktu itu si ibu-ibu tadi tuh ngebawanya pakai nampan. Ibu-ibu tadi tuh setengah duduk begini, merendahkan badannya, dan mangkoknya dipegangin seperti ini supaya Mbak Nur itu bisa tetap makan. Cuman kondisinya waktu itu masih berdiri. Tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang Mbak Nur. Kon siapa katanya kayak gitu. Pas Mbak Nur nengok, itu semuanya jadi hitam semua, bang. Semuanya itu jadi gelap. Nah disitulah sebenarnya alasan kenapa Mbak Nur itu nangis kejer ya, gara-gara kaget. Ini aku di mana kayak mati lampu. Jadi Mbak Nur itu memang dari kecil, dari dulu dia itu takut gelap. Saat mati lampu biasa di rumah begitu ya, itu Mbak Nur akan nangis kejer sampai ada cahaya yang nyala, itu baru dia akan tenang. Mungkin sebenarnya hal ini hal yang wajar ya buat anak-anak gitu. Banyak anak-anak yang takut gelap juga saat listrik mati kayak gitu ya. Mereka pada histeris, pada nangis kan. Nah hal ini pun sama dengan yang dialami sama Mbak Nur itu tadi. Mbak Nur itu nangisnya bukan ngelihat hantu, bukan ngelihat setan, enggak. Tapi karena nangisnya itu tadi. Di sana darinya yang tadinya terang benderang, tiba-tiba gara-gara ada yang nepuk aja kaget, katanya nepuknya keras, si Pak Rusmin tadi ya, ditepuk begini kaget, begitu kaget, yaitu tadi nengok, pas balik lagi ke depan sana itu semuanya udah gelap. Mbak Nur shock, Mbak Nur nangis, akhirnya itu tadi minta digendong ke sana. Terus ditanya-tanya, Nur kamu nggak dikasih makan apa-apa Nur? Aku nggak makan apa-apa katanya. Jawabnya polos begitu ya. Ya syukur alhamdulillah kamu nggak dikasih makan apa-apa.
Ada yang nanya kan warga di sana, emang kenapa kalau dikasih makan sesuatu? Ya warga ada yang ngejelasin, wah itu kalau dimakan nanti gawat, itu tuh bisa cengak-cengok gitu, bisa bisu, bisa nggak bisa ngomong, nggak, pokoknya macem-macem lah kayak gitu. Atau bisa nggak pulang nih. Ya aku nggak makan kok, ya udah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya terima kasih si Mbok itu, Mbok Ipah kan, Mas, terima kasih ya Mas, udah bawa teman, udah bawa cucu saya pulang. Katanya, oh iya enggak apa-apa Mbok, sama-sama gitu. Akhirnya Pak Rusmin pun jadi pahlawan gitu kan. Pak, jadi kejadiannya tuh gimana? Ya diceritain lagi di situ. Tadi aku lagi jalan-jalan biasa muter di makam atau di kuburan Mengkang situ, loh, kuburan Mengkang. Di situ emang sampean berani, orang setiap hari, hampir setiap hari saya lewat situ udah biasa. Ya itu tadi akhirnya diceritain yang ngelihat Mbak Nur itu dikirainnya setan atau apa, tapi kayaknya bukan setan, udah yang tadi udah diceritain, yang nggak perlu diulang lagi. Nah itulah cerita tadi tuh dikumpulin sama Mbak Nur gitu ya, ditanya-tanya waktu itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sebenarnya. Soalnya yang Mbak Nur alami kan itu yang bisa diceritain sama Mbak Nur itu kan sesuatu yang memang dia alami saat dia itu dirayu sama ibu-ibu, terus dibawa ke itu tadi pasar malam yang katanya dikasih mainan banyak. Oh iya, satu hal lagi hampir lupa, sesuatu yang dibawa sama Mbak Nur begini itu sempat ditanyain sama warga, Nur kamu itu pegang apaan? Jadi Mbak Nur itu tangannya itu masih megang ini loh, daun-daun kering bambu itu yang panjang-panjang. Nah itu ada beberapa biji dipegang sama Mbak Nur kanan kiri begini. Warga kan nanya, itu kamu megang apaan Nur? Ini aku pegang mainan. Pas Mbak Nur begini ngeliatin itu sempat nangis lagi, kecewa gara-gara itu tadi. Ini kan harusnya isinya mainan, tapi kenapa kok sekarang jadi daun, kata Mbak Nur. Nangis kejer lagi kayak gitu. Tapi warga pada ketawa semua. Malam itu warga bergembira, bahagia, akhirnya Mbak Nur itu bisa ditemukan lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya Mbak Nur. Cerita yang mungkin cukup ringan ya. Dan cukup banyak kejadian serupa seperti ini, meskipun itu tadi prosesnya tuh beda-beda. Proses menemukannya tuh beda-beda. Ada yang ketemu, bahkan ada yang hilang selamanya pun ada. Banyaklah kejadian seperti itu, terutama di masa lalu. Di sekitar tahun 90-an itu banyak banget. 90 ke bawah apalagi mungkin ya. 90, 2000 kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Nur udah berbagi cerita. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.